Mic-nya mana? Mic-nya belum. Hah? Oh gitu. Nggak bisa. Oh gitu. Ini. Ini yang saya khawatirkan tadi tuh. Lambat. Hah? Materinya banyak. Ya setelah kalian balik insya Allah. Belum bisa juga. Belum bisa. Udah nggak apa-apa, direkam biasa aja. Gak usah live, rekam biasa aja. Gimana? Hah? Enggak, saya butuh videonya. Direkam apa? Direkam ini aja dulu, direkam biasa aja dulu. Nggak usah live. Silakan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Awalan kaifa halukum jami'an? Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati ini. Dan alhamdulillah juga di sore hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita yakni kajian takdib
taklim dekat iftar bersama. Insyaallah pada sore kali ini akan diisi oleh Ustadz kita bersama, Abuya kita bersama, Abuya Ahmad Damsah Nasution, dengan tema Syekh Hasan Hito dan kontribusinya di dunia Islam. Mungkin sebelumnya kita pernah mendengar nama Syekh Hasan Hito, ya kan? Udah beberapa juga mau kaji kitabnya. Nah, tapi mungkin kita belum kenal lebih lanjut nih siapa beliau dan bagaimana peran dan kontribusi beliau dalam dunia Islam. Oleh karena itu, tanpa berpanjang kalam kepada Abuya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nas'alullaha at-tawfiqa wal inayah was-siyanah wal inabah والدوام على المكرمات ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنا نتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ya, kajian takdib kali ini bersama saya dengan tema Syekh Muhammad Hasan Hito dan kontribusinya di dunia Islam. Sebetulnya tema ini sudah direncanakan jauh, ya, sebelum masuk Ramadan, ya, tapi qadarullah, ya, yang seharusnya tanggal 3 kemarin itu jadwal saya 3 Ramadan, tapi diundur sampai pada hari ini, dan kita juga nggak tahu ternyata qadarullah juga guru kita wafat di tanggal 6 Ramadan. Ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Tapi meskipun demikian, ya, kita kaji, ya, bagaimana sirah beliau, bagaimana perjuangan beliau, karena banyak sekali contoh-contoh atau kemudian kepribadian beliau yang kemudian layak kemudian diikuti oleh umat, layak kemudian dicontoh oleh umat ini. Ketika beliau kemudian wafat dan tersebar beritanya di seluruh dunia, ya, semua pada berbelasungkawa. Mulai dari pesantren-pesantren sampai kemudian Syekhul Azhar Mesir, mulai dari Asia sampai kemudian Eropa, sampai kemudian Jazirah Arabia, media sosial penuh dengan belasungkawa. Ya, keluar semua para pengagum-pengagum daripada guru kita ini, yaitu Syekh Muhammad Hasan Hito. Siapa beliau? Dan ini yang kita akan pelajari. Syekh Muhammad Hasan Hito ini, beliau lahir pada 10 Oktober 1943. Lahir tanggal 10 Oktober 1943 dan wafat pada 24 Februari, ya, 24 Februari 2026, baru beberapa hari yang lalu. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Syekh Hasan Hito ini adalah keluarganya, ya, Syekh Muhammad min ailat Hito. Jadi Syekh Muhammad ini, Syekh Hasan ini ada dari keluarga Hito. Jadi keluarga Hito ini, ya, terhubung nasabnya kepada keluarga Syaikhoniyah. Siapa itu Syaikhoniyah? Yaitu Syaikhoniyah itu adalah keluarga bangsa Arab yang hidup di tengah-tengah orang Kurdi, orang Akrat, ya. Yang keluarga ini asalnya adalah menyambung atau tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi tersambung nasab daripada Syekh Muhammad Hasan Hito ini, guru kita ini, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani yang merupakan keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan keturunan Rasulullah daripada jalur Hasan. Nah, daripada jalur Hasan ini. Nah, setelah itu kita lanjut sedikit menceritakan perjalanan beliau. Ya, pada awalnya Syekh Hasan Hito ini adalah kecenderungan ilmunya, beliau Allah berikan ingatan yang sangat kuat. Ya, Allah berikan pemahaman yang sangat kuat dan Allah berikan ingatan yang sangat kuat. Ya, pada awalnya beliau itu kecenderungannya adalah ingin belajar sains. Ya, pada awalnya beliau itu tertarik ingin belajar tentang peroketan, ingin belajar tentang membuat hal-hal yang berbau dengan teknologi dan sebagainya, ingin belajar ke Jerman.
Dan semua orang pada tahu bahwa cita-citanya adalah itu. Dan orang tuanya pun sangat mendukung itu. Orang tuanya sangat mendukung itu. Tapi kemudian haluan beliau itu berubah tatkala beliau itu kelas 11, kalau kita di sini kelas 11 SMA. Ya, berubah. Jadi mulai ada ketertarikan ingin mengkaji ilmu agama. Dan beliau belum menyatakan terang-terangan akan hajatnya. Sampai kemudian kelas 12 SMA, berita itu sudah tersebar di kalangan teman-temannya bahwa Syekh Hasan ini, ya waktu mudanya ini, ya sudah tidak tertarik lagi ingin belajar ke Almania, nggak tertarik lagi ingin belajar ke Jerman, tapi belajarnya ingin belajar ke Al-Azhar. Apa pemicunya? Ternyata suatu ketika Syekh Muhammad Hasan itu mendengar muhadharah atau ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Syekh Mahmud Shaltut, ya. Lalu kemudian Syekh Hasan itu merasakan zauq, merasakan rasa yang sangat berbeda. Lalu kemudian beliau tertarik ingin belajar ilmu agama. Salah satunya itu. Sampai kemudian orang tuanya mencegah. Ya, ketika Syekh Hasan itu memutuskan ingin belajar di Al-Azhar, orang tuanya mencegah, orang tuanya enggak ridho. Orang tuanya enggak ridho dengan keputusan itu. Sampai kemudian orang tuanya itu membujuk dan mengajak orang-orang untuk membujuknya, supaya mau belajar di Jerman. Nah, kemudian karena Syekh Hasan itu tetap bersikukuh ingin belajar di Mesir sampai mengatakan begini di hadapan orang tuanya, seandainya umurku tersisa 1 hari saja, saya akan mati di Al-Azhar, saya akan belajar di Al-Azhar. Subhanallah. Jadi memang beliau dari dulu, dari kecil itu punya kalau sudah ingin terhadap sesuatu, keinginan sangat kuat, kemauannya sangat kuat. Dan orang tua beliau menyadari itu. Hasan kecil ini, ya kalau sudah menginginkan sesuatu pasti nggak bisa dihambati. Tapi apa yang terjadi? Karena orang tuanya nggak ridho, maka kemudian Syekh Hasan Hito ini mengurungkan dulu niatnya untuk berangkat ke Mesir. Mengurungkan niatnya sampai beliau itu mendaftar di kampus Jami'at Dimashq. Mendaftar jurusan syariah. Jami'at Dimashq mendaftar jurusan syariah, tapi sebetulnya beliau enggak ridho dengan itu, kurang puas. Ya. Tapi ketahuan oleh orang tuanya, mendaftar jurusan syariah di Jami'at Dimashq, langsung juga ditegur oleh orang tuanya. Ya. Akhirnya kemudian mendaftar juga di fakultas umum juga di Jami'at Dimashq. Tapi beliau tetap merasakan ketidaktenangan di situ. Sampai pada akhirnya beliau punya keputusan. Yang keputusan ini adalah setelah beliau minta fatwa terhadap Syekh Mulla Ramadan Al-Buti, yaitu ayah daripada Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau minta fatwa kepada Syekh Mulla, ya Syekh, kira-kira kalau saya musafir untuk belajar ilmu agama ke Mesir tanpa ridho orang tua, apakah diperbolehkan atau tidak? Kemudian Syekh Mulla itu berfatwa boleh. Maka itu menguatkan hatinya. Tapi setelah itu dia uji orang tuanya dulu. Karena orang tuanya selalu beralasan daripada kamu ke Mesir, ya. Apa kata orang tuanya? Jangan kamu ke Mesir, jangan kamu belajar agama. Karena kamu ingin jadi apa nanti di Al-Azhar? Jadi guru hidup dengan sedekah, ya. Menerima upah bacaan Al-Quran di kuburan, atau ngurus jenazah. Apa yang itu yang kamu inginkan? Kamu hidup dengan apa nanti kalau dengan belajar ilmu agama? Nah, itu kata orang tuanya. Jadi orang tuanya itu bayangannya karena beliau memandang orang-orang ahli agama itu hanya begitu-begitu saja. Jadi nggak salah sebetulnya Syekh Hasan itu nggak membantah soal itu, karena memang yang terlihat dalam pandangan sehari-harinya memang demikian orang sekitar situ. Tapi alasan lain, ya, yang dibuat oleh orang tuanya adalah saya butuh terhadap Anda, saya sudah cukup tua, jadi kamu jangan pergi ke Al-Azhar. Tapi niat orang tuanya adalah mencegah Syekh Hasan itu jangan sampai ke Al-Azhar. Ya, tapi diuji nih sama Syekh Hasan itu waktu muda. Apakah orang tua saya benar-benar butuh sama saya, atau sebetulnya hanya sekedar ingin mencegah saya belajar di Al-Azhar? Kemudian dia uji. Ya, saya ingin belajar di Almania. Gitu. Saya ingin belajar di Jerman. Orang tuanya bangkit dari kasurnya dengan gembira. Ayo, nggak apa-apa, saya danain semua. Dikasih duit sebanyak-banyaknya. Berangkatlah ke Almania. Dari situ Syekh Hasan itu paham. Oh, berarti orang tua saya itu nggak butuh terhadap saya untuk membantu beliau dengan mengelola usahanya dan sebagainya.
Cuman beliau menahan saya dengan alasan butuh itu cuman satu hal apa? Supaya saya tidak belajar ilmu agama di Al-Azhar. Tapi apa yang terjadi? Syekh Hasan itu setelah minta fatwa sama Syekh Mullah tadi, beliau ngurus paspor. Setelah ngurus paspor, lalu kemudian beliau berangkat ke Yordan. Berangkat dari Yordan terus berangkat ke Mesir. Sesampainya di Mesir ujian itu nggak selesai. Ternyata lagi ada urusan konflik antara Suriah dengan Mesir, sampai beliau baru nyampe masih di bandara disuruh untuk balik kemudian ke Yordan. Kemudian beliau mengatakan, kalian boleh kemudian membawa koper saya, boleh membawa paspor saya, boleh membawa apapun dari saya, tapi saya tidak mau balik ke Yordan. Saya mau di sini mau belajar. Terus ada pengurus daripada bandara ngomong ke Syekh Hasan itu, banyak orang-orang yang seperti kamu datang ke sini, puluhan yang seperti kamu datang, lalu kemudian mereka dideportasi, mereka dikembalikan. Ayo baliklah. Apa kata Syekh Hasan itu? Saya tidak akan mau balik. Saya tidak akan mau balik. Kalian bawa ini barang saya, kalian bawa koper saya, kalian bawa kemudian paspor saya, kalian kemudian bawa, pulanglah dengan koper saya, pulanglah dengan paspor saya. Tapi badan saya di sini, saya mau belajar di Al-Azhar. Masya Allah, ajib nih Syekh Hasan itu. Sampai kemudian datang keputusan daripada kementerian itu, datang keputusannya bahwa ada pengecualian khusus untuk Syekh Hasan itu diperbolehkan masuk. Subhanallah, diperbolehkan masuk. Apakah ujian selesai? Tidak. Ujiannya tidak selesai. Ketika orang tuanya sadar ternyata anaknya tadi, ya, yang tadinya niatnya ingin berangkat ke Almania, ternyata berangkatnya ke Mesir, ketahuan oleh orang tuanya itu memberitahukan, balik segera atau kemudian kami tidak menganggap kamu lagi itu ada. Ya, kami tidak akan mengirimkan uang, kami tidak akan mengirimkan belanja. Tapi apa kata Syekh Hasan itu? Itu semuanya enggak peduli. Ya, enggak peduli bagi beliau. Yang penting bagi beliau adalah ingin belajar ilmu agama. Subhanallah. Sampai kemudian beliau itu ya sedikit sekali belanjanya, makannya hanya pisang, makannya hanya roti kadang sehari, kadang puasa Daud, ya, sangat sedikit sekali, sampai pada suatu saat beliau sangat lapar sekali. Ingin meminjam uang kepada Syekh Ramadan Al-Buti. Tapi dalam hatinya ongkos uang saya hanya sekitar 1,5 kirsh, ya. Kalau 1,5 ini cukup hanya ongkos, nanti balik saya enggak punya apa-apa lagi. Akhirnya beliau mengurungkan diri untuk meminjam duit ke Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau mengurungkan diri, lalu kemudian beliau baca kitab Ar-Risalah, baca kitab dalam keadaan lapar, ya, baca kitab Ar-Risalah. Lalu entah kenapa beliau itu kayak merasakan ada Syekh Al-Buti datang. Ada Syekh Al-Buti datang ke ruangannya. Entah kenapa beliau merasakan itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Beliau berdiri beranjak dari kemudian membaca kitab Ar-Risalah ini dan membuka pintunya, dan ternyata benar Syekh Al-Buti udah menanti di depan. Lalu kemudian Syekh Al-Buti, ini pakai pinjaman uang saya. Pakai ini. Seakan-akan Syekh Al-Buti itu merasakan kebutuhan Syekh itu. Tapi Syekh itu punya izzatun nafas. Beliau enggak mau. Enggak, saya masih punya uang. Saya masih punya uang. Kata Syekh Buti, enggak, ambil ini. Syekh Hasan itu menolak. Meskipun beliau itu sedang susah, meskipun beliau tidak punya uang, tapi beliau menolak. Subhanallah. Sampai pun kemudian Syekh Al-Buti menaruh di bawah piring itu duit. Ditaruh, kemudian ditinggalkan Syekh Al-Buti. Lalu kemudian setelah ditinggalkan Syekh Al-Buti, maka kemudian itu dimanfaatkan oleh Syekh Hasan itu. Hatinya gembira sebetulnya, tapi di satu sisi beliau itu punya izzatun nafas yang sangat besar. Maka dari situ kemudian beliau ya punya tantangan lagi. Apa tantangannya? Tantangannya adalah ketika masuk ke Al-Azhar, karena beliau itu adalah lulusan umum, mestinya lulusannya harus madrasah aliyah baru bisa nyambung di Al-Azhar. Maka terhalang lagi. Enggak bisa daftar. Enggak bisa daftar kuliah di Al-Azhar. Sampai kemudian dibantu oleh Syekh Al-Buti dan dibantu oleh Syekh Nuruddin Itir. Ya, sampai kemudian beliau bisa kemudian dengan bantuan hafalan dan sebagainya, tes dan sebagainya, baru kemudian beliau bisa nyambung di Al-Azhar. Beliau sempat ditawarkan untuk kuliah kedokteran di Al-Azhar karena nilai sainsnya itu sangat tinggi, nilai umumnya itu sangat tinggi. Kamu kalau kuliah kedokteran sangat cocok, kata mereka. Kalau saya mau kuliah kedokteran, saya nggak akan kuliah di Al-Azhar, saya akan kuliah di Jerman, kata beliau begitu. Nah ini ya, dari sejak awal ini sudah kita mengetahui bahwa Syekh Hasan itu punya izzatun nafas, ya, punya keteguhan yang sangat besar, ya. Maka oleh karena itu ya, saya nggak mau panjang lebar daripada membahas tentang perjalanan rihlah ilmunya, karena cukup panjang sekali kalau kita bahas.
Tapi saya ingin membahas bagian-bagian yang terpenting daripada kepribadian beliau. Apa itu akhlak dan pribadi beliau yang perlu kita contoh? Salah satunya adalah uluwul himmah. Apa itu uluwul himmah? Uluwul himmah ini adalah keinginannya itu sangat tinggi, ya. Jadi keinginannya sangat tinggi. Jadi cita-citanya itu sangat tinggi, kemauannya itu sangat besar. Jadi memang sangat besar. Kalau sudah menginginkan sesuatu, pasti beliau dengan segala upaya melakukan. Nah, ini saya kutip nih beberapa perkataan beliau ya. Saya kutip. Nasakhtu biyadayya hazihi ma yazidu ala asyrati alafi safhah. Saya telah menulis dengan tanganku dengan tulisan tinta lebih daripada 10.000 halaman min kutubi usulil fikhi, daripada kitab usul fikih. Allati lam tutba, yang tidak pernah dicetak, yang tidak pernah diterbitkan. Saya tulis ulang lebih daripada 10.000 halaman. Terus kata beliau, wa qara'tu kutubal usulil lati baina aidina. Saya membaca kitab-kitab usul yang ada di tengah-tengah kita semuanya. Ah, itu kata beliau. Terus beliau mengatakan, lastu nadiman ala harfin minhu bal ana mustaghrab min nafsi kaifa kuntu astati. Saya tidak menyesal sedikit pun dengan melakukan itu semua. Bahkan aku pun kaget terhadap diriku, heran terhadap diriku, kenapa saya mampu menulis sebanyak itu. Nah, ini ya. Yang kedua kita lihat nih. Wa kataba al-mawsu'ah al-fiqhiyah, yang ia beri nama Asy-Syamil lil Furu'il Masail. Beliau punya kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah yang diberi nama Asy-Syamil lil Furu'il Masail. Beliau tulis yang rencananya sampai 150 sampai 160 jilid, tapi beliau berhasil menulis 75 jilid. Setiap satu jilidnya 500 sampai 600 halaman, dan itu semua ditulis dengan tulisan tangan, bukan tulisan komputer. Tulisan tangan. Satu judul buku yang beliau tulis sampai hari wafatnya kemarin itu adalah 75 jilid. Satu jilidnya 500 sampai 600 halaman, semuanya dengan tulisan tangan. Ya. Subhanallah. Sampai kemudian beliau mengatakan dalam beberapa hari sebelum wafat, beliau mengatakan, saya sudah menulis buku 108 judul buku. Berapa? 108 judul buku. Semuanya ditulis dengan tulisan tinta, bukan tulisan komputer. Nah, ini ulul himmah ini, kemauan yang sangat besar ini memang betul-betul terpatri pada diri Syekh Hasan itu. Nah, ini lihat nih, ada yang beberapa berita juga yang beliau sampaikan kepada para muridnya, ya, yang menunjukkan betapa besarnya himmahnya, betapa besarnya kemauannya dalam menuntut ilmu. Lihat nih, ma'tazartu 'anid durusi tilata hayati. Aku tidak pernah mencari alasan, aku tidak pernah menghindar, aku tidak pernah lari daripada pelajaran sepanjang hidupku. Ila hazi sa'ah, sampai saat ini. Beliau mengatakan, tidak pernah lari, tidak pernah menghindar. Walau kanat hararati ziyadatan 'anil arba'in, meskipun badanku panas, meskipun aku demam, dengan tingkat 40 pun saya tidak akan berhenti daripada belajar. Ya. Apa istilahnya itu? Kalau dicek suhunya ya. Di atas 40 pun beliau itu enggak berhenti belajar sampai saat ini beliau. Sampai saat beliau umur kemudian menjelang 80 tahun, beliau bercerita itu, sampai menjelang umur 80 tahun saya enggak pernah berhenti untuk belajar. Meskipun kemudian suhuku karena demam di atas 40. Ya. Apa katanya gitu? Katanya, azhab ila durusi mustashfian. Saya pergi belajar dengan mengharap kesembuhan daripada Allah. Makanya dulu ketika kami di jamiah itu sering beliau mengatakan, la uzra illal maut. Ya, enggak ada uzur, enggak ada alasan kecuali mati. Kalau Anda udah mati, maka enggak usah masuk kelas lagi. Tapi kalau masih hidup dan masih bisa bernapas, maka tetap masuk kelas. Nah, ini subhanallah himmah yang sangat besar. Lalu kemudian beliau melanjutkan ceritanya lagi. Fi yaumin minal ayyami zadat hararati anil arba'in walam astati an ataharrak. Pada suatu ketika suhu tubuhku itu melebihi daripada 40. Dan saya tidak bisa bergerak, kata beliau. Saya tidak bisa bergerak.
sampai kemudian saya minta teman saya untuk memasukkan saya ke mobil dan mengantarkan saya ke Jami' Al-Azhar untuk tetap belajar dalam keadaan sakit. Subhanallah. Terus beliau katakan kenapa demikian? Karena saya kalau kemudian tidak hadir satu mata pelajaran saja, terlebih pelajaran mantik, sedangkan mantik itu berhubungan dengan satu sama lainnya, maka saya tidak hadir satu kali, tentu saya tidak akan paham untuk berikutnya. Subhanallah. Jadi penyakit itu, sakit itu, walaupun nggak bisa gerak, tidak mampu menghalangi himmah Syekh Hasan itu untuk belajar. Maka beliau mengatakan begini, setelah itu, fakunu wa iyyakum, kunu iyyakum an tafutu majlis ilmin. Maka hati-hati kalian, jangan sampai kalian itu adalah luput daripada majelis ilmu. Tastafiduna ya min syuyuhikum aw tullabikum, kalian dapat mengambil faedah daripada guru kalian atau kemudian daripada murid kalian. Masya Allah ya. Taib. Pernah juga beliau menyampaikan ya, beliau itu adalah ya belajar dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Itu terus menerus. Ya, enggak berhenti, terus menerus. Belajar jam 8 pagi sampai jam 12 malam, terus menerus. Makanya beliau pernah ngomong, kalian enggak pernah lihat saya itu di perpustakaan, kalian enggak pernah lihat saya itu di museum, kalian enggak pernah lihat saya itu di hadiqah, di kebun-kebun atau kemudian di taman-taman. Kalian enggak akan pernah lihat saya, kecuali beliau itu tempatnya hanya adalah ruang belajar, masjid, ya, belajar dan masjid, hanya itu saja. Dan itu disaksikan oleh teman-temannya. Memang beliau punya himmah yang sangat besar. Nah itu salah satu ya, ini contoh saja ini. Kita masuk bagian-bagian yang terpenting dari diri beliau. Ya, yang pertama tadi adalah uluwil himmah. Yang kedua adalah kasirul ata'at. Ya, beliau sangat banyak pengorbanannya, banyak pemberiannya. Ya, baik jadi kemudian dengan ilmu ataupun pengorbanan dengan harta. Ya, kalau kemudian menyumbangkan ilmu sudah sangat jelaslah. Ya, menyumbangkan ilmu dengan tulisan, menyumbangkan ilmu dengan lisan beliau itu sudah sangat jelas. Kita melihat di YouTube rekaman-rekaman beliau, adalah salah satunya syekh yang mensyarahkan Sahih Muslim utuh. Itu di YouTube ada Syekh Hasan itu. Ya, yang mensyarahkan Minhajut Thalibin utuh itu ada Syekh Hasan itu. Banyak durus beliau di YouTube. Banyak durus beliau, pelajaran beliau di YouTube. Atau kalau soal belajar cukup jelas itu. Tapi pemberian beliau itu adalah mencakup harta, subhanallah. Ya. Mencakup harta. Ya, beliau mendirikan Markaz Ad-Duwali Al-Islamiyah ya, di Jerman. Sehingga beliau namanya cukup terkenal di sana. Beliau mendirikan Jami'at Al-Imam Asy-Syafi'i di Indonesia. Beliau kemudian membuat madrasahnya, mendirikan madrasahnya kemudian di Kuwait. Ya. Dan di Indonesia subhanallah, yang beliau bangun itu bukan hanya kampus Jami'at Imam Syafi'i. Beliau membangun pesantren Al-Yumni di Cianjur, pesantren Al-Barakah di Cianjur. Kemudian menyumbang beberapa bangunan di pesantren An-Ni'mah di bukan An-Ni'mah, pesantren An-Ni'mah di Pekanbaru. Ya, beliau banyak menyumbangkan hartanya untuk membangun pesantren. Bahkan saya dengar ya, beliau membangun pesantren Al-Yumni dan Al-Barakah di Cianjur itu, salah satunya adalah untuk membentengi kristenisasi yang terjadi di Cianjur. Subhanallah, ya kurbankan itu semua hartanya. Ya ada yang bantu, ada donatur juga, tapi beliau arahkan untuk ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, yang tadi adalah yang kedua tanawu'ul ata'at, itu banyak pengorbanan. Yang ketiga tarbiyatut tullabi ala ma'anil izzah. Beliau itu mendidik para muridnya dengan izzah, punya kemuliaan, punya keagungan dalam dirinya, bukan punya kehinaan. Ya. Makanya beliau sering mengatakan gitu ya, mengatakan kepada kami, la yujadu fi qamusi al-mustahil. Ya. Enggak ada dalam kamusku itu sesuatu yang tidak bisa, sesuatu yang mustahil, enggak ada dalam kamusku hal demikian. Tapi yang ada dalam kamus adalah Anda tidak mau dan Anda tidak mau. Jadi ini nggak bisa, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa. Bukan, kalau beliau mengatakan nggak menerima alasan itu, Anda yang nggak mau.
Subhanallah, la yujad. Dan ini beliau sampaikan kepada kita di Jamiat Imam Syafi'i. Beliau sampaikan ke seluruh murid-muridnya, baik jadi di Almania, baik jadi di Kuwait, dan dimanapun beliau sampaikan. Ya. Nah, ini adalah mengajarkan izzah. Ya, kita harus punya izzah, keizahan diri. Nah, ketika kemudian ada santri-santrinya yang hendak salaman atau mahasiswanya yang hendak salaman, menundukkan kepala, beliau itu langsung tegur, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Ya, nggak boleh ada orang yang mencium tangannya, karena bagi beliau, ya, beliau pernah sampaikan alasannya juga, ta'lamuna anni lam asmah ahadan ayuqabbila yadayya. Kalian tahu bahwa aku tidak membiarkan seorang pun untuk mencium tanganku. Kenapa demikian katanya? Wa ana a'lamu takbila yadil alimi sunnah. Saya tahu bahwa mencium orang alim, tangan orang alim adalah sunnah. Tapi apa yang beliau inginkan? Walakin uridu an urabbiya rijalan yatahayyauna lil mustaqbal. Kata beliau, tapi saya ingin mendidik generasi yang mereka siap menghadapi masa depan. Yang tidak punya kehinaan dalam dirinya, yang tidak punya kemudian rasa lemah dalam dirinya. Yang ada adalah rasa keagungan, rasa kemuliaan. Itu yang ada. Makanya beliau itu ya, saking hebatnya ingin mendidik itu, ketika hari Jumat, ketika kami membaca surat Al-Kahf, beliau itu menegur, tidak boleh seorang pun membaca Quran menyandarkan ya pundaknya ke dinding, menyandarkan punggungnya ke dinding, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Pasti ditegur oleh beliau. Pasti beliau marah. Hanya perkara menyandarkan saja pasti beliau marah. Karena beliau nggak suka lihat muridnya itu lemah. Karena itu ajaran Rasul. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Memang itu ajaran Rasulullah. Dan beliau nggak menerima itu. Nah, maka kemudian beliau itu saking indibatnya, saking disiplinnya beliau. Suatu ketika beliau kan mengatakan begini, nggak boleh, ini ceritanya bukan di Indonesia, ini ceritanya salah satu cerita daripada murid beliau namanya Profesor Hasan At-Tayyan, sudah jadi profesor di Kuwait. Beliau bercerita begini, beliau bercerita dan ini diceritakan oleh Syekh Dr. Yasir juga, murid beliau juga. Ya, Syekh Dr. Hasan At-Tayyan ini, ya, karena Syekh Hasan itu mengatakan, la yusmah li ahadin minat tullabi, nggak diperbolehkan bagi siapapun masuk kelas kalau saya sudah masuk kelas. Nggak boleh diperbolehkan bagi siapapun yang masuk kelas kalau saya sudah masuk ruangan, kata Syekh Hasan itu. Lalu kemudian suatu ketika Profesor Hasan At-Tayyan ini sama-sama berpapasan dan hendak masuk ruangan. Lalu kemudian oleh Hasan At-Tayyan mengatakan, Syekh, tafadhol Syekh, silakan duluan Syekh. Syekh Hasan mengatakan, ya, kamu masuk duluan. Kemudian tafadhol Syekh, tapi kamu masuk duluan, kata Syekh Hasan itu. Tapi karena Hasan At-Tayyan merasa bahwa beliau itu mendahulukan Syekh sebagai adab, ya udah saya harus belakangan masuk karena Syekh itu sebagai adab, beliau yang harus duluan masuk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Masuklah Syekh Hasan itu ke ruangan, lalu kemudian dia tutup pintu, dia boleh Syekh Hasan At-Tayyan masuk. Gak boleh masuk. Kemudian ketika selesai keluar, lalu kemudian ditanya, kenapa Syekh demikian Syekh? Saya itu akal saya nggak menerima adab-adab yang semacam itu sampai menabrak aturan. Aturan saya itu nggak boleh masuk siapapun kalau sudah saya masuk. Nah, jadi nggak boleh meskipun dengan atas nama adab, nggak boleh melanggar aturan. Hadza qanuni. Ini adalah undang-undangku. Jadi memang beliau begitu disiplinnya luar biasa. Jadi makanya dulu ya, mohon maaf ya kepada teman yang bersangkutan. Ya, tidak 1-2 orang, bahkan belasan orang yang dikeluarkan di jamiah gara-gara tidak sholat subuh berjamaah. Hanya perkara tidak berjamaah. Ya, bukan perkara dia tidak sholat, tapi perkara tidak berjamaah. Ada yang dikeluarkan perkara masbuk. Ya, bukan karena tidak berjamaah, karena masbuk. Ada yang dikeluarkan oleh beliau. Karena memang disiplin sekali beliau. Ya, makanya beliau itu banyak, ya, itu cerita dari murid-muridnya yang lama juga, banyak mengatakan ini sungguh berat, ini menjadi murid beliau itu sungguh berat. Nah, subhanallah, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Tapi siapa yang lulus di tangan beliau pasti jadi, ilmunya pasti jadi. Nah, begitu beliau mendidik daripada murid-muridnya. Nah, kemudian yang keempat daripada sifat beliau itu adalah, di antara sifat beliau yang keempat adalah punya kesetiaan terhadap guru-gurunya dan punya kesetiaan terhadap teman-temannya.
Ya, punya kesetiaan terhadap guru-gurunya, punya kesetiaan terhadap teman-temannya. Dan ini disaksikan oleh murid-muridnya ketika beliau mengajar. Seringkali dalam mengajar itu beliau mengingat guru-gurunya dan menyebut nama guru-gurunya. Dan ini adalah bagian daripada kesetiaan. Ya. Dan bertarahum, mengucapkan rahimahullah terhadap guru-gurunya. Dan juga beliau punya kesetiaan terhadap teman-temannya. Diceritakan Syekh Dr. Yasir, beliau mengatakan bahwa dalam suatu ketika Syekh Hasan itu suka membuka-buka kenangan-kenangannya dengan teman-temannya, dengan Syekh Ramadan Al-Buti, dengan berbagai temannya yang lain. Lalu kemudian surat-surat di antara mereka itu seringkali Syekh Hasan itu beliau menangis dengan membaca surat-surat yang terjadi di antara teman-temannya. Bahkan dalam kitab Dumu'uz Zikrayat, ya, air mata kenangan yang ditulis oleh Syekh Hasan itu, beliau menulis tentang syair yang ia buat terhadap Syekh Ramadan Al-Buti. Ilal akhil karim, kepada temanku yang mulia. Wassadiqus sadiqul hamim, dan temanku yang tulus dan setia. Nah, muhibbus sadiqin, teman yang mencintai, atau muhibbus sadiqin, teman mencintai yang tulus. Wasadiqil muhibbin, dan tulus dalam mencintai. Sahibul qalbil khafiq wal qalamun natik. Ini pujian beliau. Wazzauqur rafi' wal bayanul badi'. Nah, uqaddimu hazihi ruh min ruhi. Aku persembahkan jiwa saya ini, ya, kepada Anda. Ini daripada ruhku, daripada jiwaku, katanya. Ini bentuk daripada kesetiaan beliau. Beliau abadikan teman-temannya dalam buku-bukunya. Beliau kenang teman-temannya dalam bukunya. Beliau kenang teman-temannya dalam lisannya. Beliau kenang dengan kebaikan dan sebagainya. Ini bentuk kesetiaan. Dan ini perlu kita contoh. Kemudian yang keempat, ya, adalah punya jiwa besar untuk membangun, ya, jiwa yang kuat. Ya, punya kemauan besar untuk membangun jiwa yang kuat. Punya jiwa besar untuk membangun jiwa yang kuat. Maka beliau sering berpidato, ya. Ya, beliau berpidato gini, anallazi, ya, ahmilu, sayalah, ya, yang akan membawa dan menanggung, ya, mas'uliyah. Sayalah yang akan menanggung urusan daripada umat ini. Ini berarti bentuk kesiapan beliau ini untuk merubah umat ini. Anallazi arfa'u, ya, anallazi arfa'u mauqifi, sayalah yang kemudian meninggikan prinsipku dan menjunjung tinggi prinsipku, ya. Anallazi ukhaliful kauna kullahu wa ana sa'ughayyirul alam, saya siap berbeda dengan alam semesta seluruhnya dan saya siap untuk merubah alam semesta ini. Ini kata-kata beliau ini. Jadi memang beliau mendidik murid-muridnya supaya punya jiwa besar untuk membangun umat ini. Ya. Makanya beliau ketika mengatakan ini enggak bohong. Beliau sudah mendirikan, misalnya ingin merubah alam dunia ini, ya, ingin merubah dunia ini, ingin membangun peradaban yang sangat besar. Beliau tidak berbohong karena beliau sudah meletakkan dasar-dasarnya di Almania, di Jerman, meletakkan dasar-dasarnya di Indonesia, meletakkan dasar-dasarnya di Kuwait. Kalau di Eropa ada di Jerman. Kalau di Asia Tenggara ada di Indonesia. Kalau di Jazirah Arabia ada di Kuwait. Beliau sudah letakkan pondasi untuk perubahan alam semesta ini. Untuk membangun peradaban yang lebih besar untuk dunia Islam. Beliau sudah melakukan itu. Jadi bukan hanya omongan-omongan beliau kalau berbicara. Nah, makanya beliau, ya, ini dengarkan ini. 2 hari beliau sebelum wafat, dengan wajah yang sudah kurus, ya, tapi suaranya masih cukup lantang. Beliau membuat syair tentang keagungan Islam. Ya, beliau mengatakan begini dalam syairnya. Beliau itu seorang penyair. Spontanitas beliau bisa melahirkan syair. Beliau mengatakan begini. Inni iza ma fakharu bil ujmi au bil arabi. Sesungguhnya aku, jika mereka berbangga-bangga dengan bangsa Arabnya, mereka berbangga dengan bangsa ajamnya, afkharu anni muslimun fazaka izzun nasabi. Aku berbangga bahwa aku adalah seorang muslim, fazaka izzun nasabi, maka sesungguhnya itu adalah semulia-mulia nasab. Nah, ini merujuk kepada siapa ini? Perkataan Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam.
Kami ini adalah kaum yang Allah agungkan dan Allah muliakan dengan Islam. Nah ini beliau 2 hari sebelum wafat beliau membuat syair. Iza ma fakharu bil ujumi aw bil arabi. Jika mereka berbangga bahwa mereka berbangga orang Arab atau orang Ajam, afkharu anni muslimun fazaka izzun nasabi. Aku bangga bahwa aku adalah seorang muslim, maka itulah sebaik-baik kemuliaan nasab. Bihir taqaitu lil ula, dengan muslimlah aku menjadi tinggi dan mulia. Wa khuztu a'lar rutabi, dan aku menggapai derajat yang tinggi. Anda menjadi mulia, Anda mendapat derajat yang tinggi, hanyalah menjadi seorang muslim yang sejati. Kemudian beliau mengatakan, ummi ghazatni dhar'aha lillahi bakin. Ibuku memberikanku nutrisi karena Allah sambil menangis. Min abi wa waswasat fi masma'i. Dan sedangkan ayahku membisikkan di telingaku, annani salilun nujabi, bahwa aku adalah yang mulia. Khuliqtu lil amjadi wal alyai la lil la'ibi. Aku diciptakan untuk mulia, aku diciptakan untuk sebuah kemuliaan, bukan diciptakan untuk sebuah kesia-siaan. Beliau ini baca bait syair ini 2 hari sebelum wafat. Lalu kemudian beliau mengatakan, la tarda bizzulli wa in bu'ta a'la mansibi. Jangan Anda ridho dengan kehinaan meskipun diberikan jabatan yang tinggi. Banyak orang yang diberikan jabatan yang tinggi, ia rela kemudian melepas seluruh harga dirinya. Diberikan jabatan yang tinggi, dia rela melepas seluruh harga dirinya. Tapi Syekh Hasan itu berpesan, la tarda bizzul, jangan ridho dengan kehinaan meskipun Anda diberikan jabatan yang tinggi. Ada orang yang rela menjadi anjing karena sudah diberikan jabatan. Ada orang yang rela mengkhianati siapapun, bahkan rela mengkhianati agamanya karena diberikan jabatan. Makanya Syekh Hasan itu berpesan, la tarda bizzul, jangan rela dengan kehinaan. Ya. Labbaika ummah, inni muqi'un bitalabi. Ya ummah, aku menyambut seruanmu. Ya, inni muqi'un bitalabi, saya akan meletakkan diriku untuk dicari, bukan untuk mencari, meminta sebagai orang yang hina. Famnahi yauma izari khadi'an limu'addibi, tapi izinkan aku untuk tunduk kepada siapa yang mendidikku. Subhanallah. Ini lihat nih bait selanjutnya. Walam udammikh jabini bima yushinu nasabi. Aku tidak membiarkan dahiku tercoreng. Aku tidak membiarkan dahiku kotor. Aku tidak membiarkan dahiku kotor bima yushinu nasabi, yang dapat mencederai daripada nasabku. Aku tidak biarkan itu. Zahamtu ya ummah tullabal ula bil mankibi. Saya rela berdesak-desakan, saya rela berpacu mencari kemuliaan, berpacu dengan mereka yang mencari kemuliaan, bil mankibi, dengan pundakku. Hatta balagtu zurwatal amjadi, sampai aku kepada puncak, mencapai puncak ketinggian. Sampai aku mencapai puncak kemuliaan. Memang benar beliau dengan segala lelah beliau belajar, dengan segala lelah beliau membangun madrasah-madrasah, dengan segala lelah beliau kemudian menulis, sampai beliau kemudian menjadi puncak kemuliaan. Dikenang di seluruh dunia, diabadikan namanya, dibicarakan kebaikannya, dibaca kitab-kitabnya, dijadikan muqarrar di seluruh dunia, dijadikan kurikulum di seluruh dunia. Ini berkat lelah beliau. Hatta balagtu zurwatal amjadi, sampai aku mencapai puncak kemuliaan. Dari mana beliau mencapai puncak kemuliaan itu? Dengan lelahnya. Maka kemudian beliau berpesan lagi nih. Mirasun nabiyyi nalhasu min ma'inihi. Warisan Nabi itu kita minum dari sumbernya. Apa warisan Nabi? Ilmu. Warisan Nabi itu kita minum dari sumbernya. Ya bu'sa man lam yasrabi, alangkah celakanya orang yang tidak ikut serta meminum daripada warisan Nabi. Alangkah celakanya mereka yang tidak ikut serta mengambil ilmu warisan Nabi, mempelajari warisan Nabi, mengamalkan warisan Nabi. Alangkah celakanya. Summa alaltu arwi, kemudian terus aku minum, hatta balagtu aribi, sampai kemudian aku puas. Ini syair beliau itu adalah sangat agung sekali, mengajarkan kemuliaan diri.
Sampai kemudian beliau mengatakan, summan sanaitu rafi'an rayati fi mukibi. Kemudian setelah itu saya angkat benderaku bersama tentara-tentaraku. Saya angkat benderaku bersama pengikut-pengikutku. Setelah beliau lelah semua belajar, menebar ilmu, mengajarkan ilmu, membangun madrasah, mentaksis jamiah, setelah lelah itu semua, beliau mengatakan, summan sanaitu rafi'an rayati. Kemudian saya angkat itu benderaku, saya angkat benderaku, saya angkat panji-panjiku, dan siapapun yang berada di barisanku ini, kemudian saya katakan apa? Ib'az fil kauni diya'a min syarqihi lil gharbi. Bertebaranlah kalian di alam semesta ini, menebarkan cahaya baik di timur dan di barat. Apakah beliau mengatakan ini bohong? Tidak. Beliau mengatakan ini sudah beliau praktekkan. Menebar ilmu puluhan tahun di Jerman. Menebar ilmu di Indonesia. Menebar ilmu di Kuwait. Muridnya bertebaran di seluruh dunia. Lalu kemudian beliau menutup akhir bait ini. Yurdika ya ummah san'i fafkhari bihi wa turabi. Apa yang saya lakukan ini adalah bagian yang membahagiakanmu, hai ibu. Maka berbanggalah dan bersenang-senanglah. Nah, syair ini adalah mengajarkan kepada seorang muslim izzatun nafas. Yaitu harus mulia, harus punya kemudian keinginan yang tinggi. Jangan hal-hal yang remeh yang kemudian dilakukan, yang dikerjakan. Subhanallah. Kemudian selanjutnya, ya panjang sekali kalau kita berbicara itu. Selanjutnya beliau adalah, di antara sifat beliau adalah punya ketawadukan yang sangat luar biasa. Ya. Suatu ketika diceritakan oleh Dr. Yasir, ada satu majelis yang beliau itu dibuat bangku khusus yang cukup megah. Lalu kemudian beliau terus dipaksa untuk duduk di sana. Kemudian beliau mengatakan setelah itu, saya selama duduk di sini tidak pernah merasakan nyaman. Kenapa Syekh? Ini kan layak untuk antum duduki. Gak ada yang lebih layak menduduki ini kecuali antum. Kemudian beliau mengatakan, saya seakan-akan di sini adalah seakan-akan ingin tonjol, seakan-akan ingin dimuliakan, seakan-akan dihormati. Ini tidak tenang bagi saya. Yusgiluni. Ini hampir saya tidak membuat saya fokus dalam melakukan apapun. Ini bagian daripada ketawadukan beliau. Bahkan beliau waktu saya dulu masuk jamiah pertama kali, dan saya melihat teman-teman mau salaman, ada yang menundukkan kepalanya. Beliau kemudian mengatakan, irfa' rasak, angkat kepalamu. Anda harus muliakan dirimu. Terus apa kata beliau? Anta bashar wa ana bashar. Kamu adalah pemuda, saya juga adalah orang. Kamu adalah manusia, saya juga manusia. La yujadul farqu bainana illa annani sabaqtukum fid dirasah. Enggak ada perbedaan di antara kita kecuali saya adalah lebih dahulu belajar daripada Anda. Apakah memang begitu? Enggak ada perbedaan? Perbedaannya sungguh jauh antara langit dan bumi. Tapi beliau dengan ketawadukannya berani mengatakan itu di hadapan murid-muridnya. Memang subhanallah. Ya. Maka kemudian juga ada nih, yang cukup terkenal kata-kata beliau itu adalah menunjukkan ketawadukan beliau. Ya. Zikrus salihin tatanazzalu ar-rahmat. Ya, kita harus siap menerima daripada ini. Ada kata-kata beliau nih. Ana aqulu al-yawm. Saya katakan hari ini. Ini sering beliau katakan. Dalam reuni kami, dalam wisuda kami, beliau sering katakan ini. Iyyakum an tazunnu anni aquluha tawadu'an. Jangan kalian mengira saya mengatakan ini adalah sesuatu ketawadukan. Jangan sampai kalian mengira ini adalah sebuah ketawadukan. Tidak. Wa innama aquluha haqiqatan. Tapi saya mengatakan ini adalah sebagai sebuah hakikat. Apa kata beliau? Allahumma innaka ta'lamu anni la adda'i anni faqih. Ya Allah, aku tahu. Ya Allah, engkau tahu bahwa saya tidak mengaku-ngaku sebagai seorang faqih. Allahumma innaka ta'lamu anni la adda'i anni usuliyun. Ya Allah, saya tahu Anda itu tahu juga bahwa saya tidak mengaku-ngaku sebagai seorang usuli. Wa innama qara'tu ba'da kutubil ilmi. Tapi aku hanya membaca sebagian daripada ilmu. Subhanallah. Ini gambaran ketawadukan. Daripada ilmu yang sangat luar biasa yang beliau miliki. Tapi beliau katakan,
qara'tu ba'da kutubil ilmi. Ya. Saya baca sebagian ilmu saja. Nah, ini bagian daripada ketawadukan beliau. Selanjutnya adalah tafaqqudu ahwali talamiz. Ya. Beliau itu ya sangat senang memperhatikan daripada kondisi murid-muridnya. Ya. Bahkan dulu ketika kita lagi puasa, beliau itu pasti tanya itu, "Masyaikh, ini anak-anak lagi puasa, makanannya enak atau tidak?" Beliau itu sangat memperhatikan kita semua. Bahkan dulu seringkali beliau mengadakan makan-makan bersama. Ya, makan bersama beliau dengan kita semua. Nah, itu bahkan sering ngasih uang. Tahun 2022 saya mendampingi beliau di bandara bersama Dina Farhana. Terus setelah itu beliau sudah hendak masuk ruangan tunggu, beliau ngasih uang ke saya 500.000. Padahal itu kita nggak harapkan. Dan uang itu sampai sekarang masih saya simpan di rumah, nggak dipakai. Subhanallah. Memang beliau suka. Bahkan ketika kita kemudian alumni datang ke beliau, kemudian ngobrol sama beliau, yang pertama beliau tanyakan itu apa? Apa pekerjaanmu? Apakah gajimu cukup untuk kehidupanmu? Pasti beliau pastikan itu. Ya, pasti beliau pastikan itu. Pasti beliau tanyakan itu. Nah, ini adalah bentuk daripada kasih sayang guru. Bukan hanya ilmu yang beliau kasih, tapi beliau perhatikan finansialnya. Kami 5 tahun di Jamiat Imam Syafi'i enggak bayar 1.000 pun untuk makan kami. Ditraktir semua oleh beliau, dibayarin semua oleh beliau. 5 tahun di Jamiat Imam Syafi'i enggak pernah bayar. Subhanallah. Maka kemudian ya, yang terakhir karena waktu sudah semakin menipis. Kalau berbicara tentang beliau sungguh panjang sekali. Tapi di sini ada di akhir-akhir hayatnya ada beberapa muridnya yang datang meminta wasiat. Ini wasiat ada Dr. Yasir yang pernah saya sampaikan, beliau bercerita, Sayyidi Awsini, hai guruku, coba berikan aku wasiat. Ya, Syekh Hasan itu bukan orang yang suka dibuat-buat ya, mujamalah ya, dipaksa-paksa atau kemudian enggak. Beliau apa adanya beliau. Enggak suka memuji orang yang tidak pantas dipuji. Ya, dan beliau pun enggak suka dipuji. Bahkan ketika saya membuat syair kepada beliau, ya, ketika saya buat syair di hadapan beliau dan saya hendak rekam, saya bacakan di hadapan beliau, ditegur oleh beliau, "Jangan. Kamu cukup bacakan saja syair kamu." Ya. Nanti saya bacakan syair saya yang saya buat di hadapan beliau itu. Nah, kemudian Dr. Yasir ini minta wasiat. Sayyidi Awsini, hai guruku, wasiati aku, berikan aku wasiat. Kemudian kata Syekh itu, usika bitaqwallah. Aku mewasiatkan Anda untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian Syekh Yasir ini ada sesuatu yang kurang. Maunya itu jangan wasiat itu. Janganlah ada wasiat yang lain, kasihlah wasiat selain takwa gitu. Itu cukup banyak di khutbah Jumat, cukup banyak sekali itu wasiat takwa. Tapi beliau apa? Enggak ada wasiat yang lebih tinggi kecuali wasiat takwa. Kemudian beliau bacakan, walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ya. Nah, ini bertakwalah kepada Allah. Beliau bacakan ini. Jadi wasiatnya ada takwa. Ada sahabat kami namanya Ustadz Muzahidin, kakak kelas saya. Beliau kemudian bertanya, "Ya Sayyidi, kaifa ridhakum anni?" Bagaimana keriduanmu terhadap aku? Kemudian Syekh Hasan itu menjawab, "Iza radiyallahu anka fa ana radin." Jika Allah ridho terhadapmu, maka saya ridho terhadapmu. Jadi beliau itu enggak langsung mengatakan saya ridho terhadapmu. Barangkali Anda pelaku maksiat. Barangkali Anda itu adalah berkhianat dan sebagainya. Enggak. Beliau enggak mengatakan saya ridho kepada Anda. Iza radiyallahu anka fa ana radin bik. Ya. Jika Allah ridho kepadamu, maka saya pun ridho terhadapmu. Nah, gitu. Dan beliau pun ketika saya minta wasiat tahun lalu kepada beliau untuk dituliskan di buku saya, beliau tulis di situ, usika bitaqwallah. Saya wasiatkan Anda untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat ini memang wasiat para nabi dan para sahabat. Makanya kemudian beliau membaca syair, ya, membaca syair yang sebetulnya syair ini milik daripada Al-Mawardi. Ya. Wattaqillaha fataqwallahi ma jawarat qalbu mri'in illa wasal. Bertakwalah kepada Allah,
maka sesungguhnya takwa kepada Allah Ta'ala itu tidaklah menyentuh hati seseorang kecuali ia sampai kepada Allah. Walaisa man yaqta'u turuqan batala. Bukanlah orang yang pembegal itu yang menjadi pejuang sesungguhnya, yang menjadi orang yang kuat. Bukan. Pembegal itu bukanlah orang yang kuat. Innama man yattaqillahal batal. Sesungguhnya orang yang kuat itu, orang yang pahlawan itu adalah orang yang bertakwa. Lalu kemudian ya, beliau masih belum puas dengan wasiat itu. Dan Syekh Hasan itu merasa bahwa muridnya ini ingin wasiat yang lain. Maka kemudian ya, beliau memberikan wasiat. Apa wasiatnya ini saya bacakan. Sabar ya, masih ada waktu ya. Dikit lagi. Nah, ini wasiat beliau nih. Tapi ini wasiat hakim, ya. Beliau dalam apa namanya? Dalam akhir-akhir hayatnya, ini yang diminta oleh muridnya itu Dr. Yasir itu. Ya. Kemudian wa ausini ya Sayyidi, diberikan aku wasiat lagi. Maka kemudian Syekh Hasan itu memberikan wasiat. Alin janibaka liqaumika yuhibbuk. Lembutkanlah hatimu terhadap kaummu, niscaya mereka akan mencintaimu. Wa tawadhu' lahum yarfa'uk, dan rendahkan hatimu di hadapan mereka, niscaya mereka akan meninggikanmu dan memuliakanmu. Wabsud lahum wajhaka yuti'uk, maka kemudian lapangkanlah wajahmu terhadap mereka. Ya, jangan cemburu, jangan kusam. Lapangkanlah wajahmu terhadap mereka, niscaya mereka akan mentaatimu. Nah, wa akrim sigharahum kama tukrimu kibarahum. Muliakanlah daripada anak-anak kecil mereka sebagaimana engkau muliakan daripada orang besar mereka, tetua mereka. Niscaya mereka akan memuliakanmu. Niscaya mereka akan memuliakanmu. Tetuanya akan memuliakanmu. Tokohnya akan memuliakanmu. Dan anak-anak kecilnya pun akan menghormatimu. Nah, ini subhanallah. Wa'in man ista'ana bika, dan bantulah siapapun yang minta bantuan kepadamu. Wa akrim dhaifak, lalu kemudian muliakan tamu. Wa asri'in nahdha fis sarih, fa inna laka ajran la ya'duk. Wa sun wajhaka an mas'alati ahadin, jagalah wajahmu daripada permasalahan orang lain. Jangan ikut campur masalah orang lain. Fazalika yatimmu su'daduk, maka demikian sempurnalah kemuliaan. Jadi jangan suka ikut campur urusan orang lain. Subhanallah. Nah begitu ya. Nah itu daripada wasiat daripada Syekh Hasan itu. Dan di akhir-akhir hayatnya pun saya dengar itu adalah Syekh itu sangat sering kemudian mengucapkan daripada Alhamdulillah meskipun dalam keadaan sakit. Apa isi daripada pujiannya? Alhamdulillahi lam yudayyi', ya, lam nudayyi' umrana fil batil. Segala puji bagi Allah, kita tidak menyia-nyiakan daripada umur kita kepada kebatilan. Segala puji bagi Allah, kemudian kita menghabiskan umur kita di dalam kebenaran. Nah itu. Jadi gini dia, Syekh Hasan itu yang kami ketahui itu. Dulu sepanjang kami di Jami'ah, ya, waktu kami belajar di sana, tidak ada satupun yang berani ngomong sama beliau. Saking wibawanya sungguh besar sekali. Ya. Tapi ketika kita lulus, beliau memperlakukan kita sangat berbeda ketika kita jadi mahasiswa. Karena bagi beliau adalah masa mahasiswa itu adalah masa pembentukan. Setelah lulus itu adalah Anda sudah saya didik, Anda sudah kami bentuk, maka setelah lulus Anda sudah punya bekal. Makanya ketika lulus kita cukup banyak berdiskusi, bahkan beliau kemudian tertawa dan berdiskusi yang kemudian menghibur dan sebagainya. Ya, sangat lembut. Maka kemudian ada satu sifat Rasulullah yang kalau kemudian dicocokkan amat cocok terhadap daripada guru kita Syekh Hasan itu. Apa itu? Adalah man ra'ahu fi bu'din faqad habah. Siapapun yang melihatnya dari kejauhan, maka sungguh akan terlihat berwibawa dan sungguh akan terlihat hebat. Dan sungguh akan terlihat wibawanya besar sekali, ya. Dan kita akan merasa kekhawatiran untuk bisa mendekatinya.
Tapi wa man khalatahu ma'rifatan faqad ahabbah. Tapi siapa yang berbaur dengannya, mengenalinya, maka pasti akan mencintainya. Ini adalah salah satu sifat daripada Rasulullah yang ada pada diri guru kita. Ya, ini juga diakui oleh Dr. Yasir. Man ra'ahu fi bu'din faqad habah. Siapa yang melihatnya dari kejauhan, maka sungguh ia merasa kebawaannya sangat besar. Tapi siapa yang berbaur dengannya karena mengenalnya, maka pasti akan jatuh cinta terhadapnya. Dan ini pula yang kami rasakan terhadap guru kami, yaitu Syekh Muhammad Hasan itu. Maka kemudian ikhwani, ya, yang terakhir, ya, sebelum kemudian kita tutup, ya, beliau berpesan, wal yahmil kullun minna manhajan wala takun inma'ah. Mestinya kita itu semuanya punya prinsip, dan prinsip itu kita siap berperang untuk menegakkan prinsip itu. Jangan kemudian inma'ah, kemudian kemana arah angin dia ke sana, kemana kemudian bagaikan kayu yang di tengah lautan, kemana ombak mengarah dia kemudian ke sana. Anginnya baik dia jadi baik, anginnya buruk dia jadi buruk. Ombaknya baik dia jadi baik, ombaknya buruk dia jadi buruk. Enggak. Anda harus punya prinsip. Prinsip dalam kebaikan. Dan Anda siap berperang untuk menegakkan prinsip Anda itu. Ya, subhanallah. Maka inilah kemudian manhaj yang kalau Anda pegang, kalau Anda punya prinsip, Anda punya pegang prinsip Anda, maka Anda itu akan sampai. Tapi kalau Anda tidak punya prinsip, Anda inma'ah, kemana ombak mengarah, Anda kemudian mengarah ke sana, maka Anda ini akan tersia-siakan. Anda ini akan sia-sia. Ya. Maka inilah ya di antara daripada sifat-sifat mulia daripada guru kita yang perlu kita contoh. Adapun kemudian kontribusinya terhadap Islam cukup besar sekali, karena waktu tidak cukup untuk membahasnya, maka nanti suatu saat ada waktu kita bahas. Atau di dalam pelajaran bisa saya singgung sesekali insyaallah. Ya, saya ingin mengatakan yang terakhir adalah qad mata qaumun wa ma mata mawarisuhum. Qad mata qaumun wa ma mata makarimuhum wa 'asha qaumun wa hum fin nasi amwatu. Terkadang satu kaum telah mati atau satu kaum telah wafat, tapi warisannya tidak pernah mati. Terkadang satu kaum telah wafat, tapi akhlaknya tidak pernah padam. Akhlaknya masih senantiasa dikenang. Wa 'asha qaumun, yaitu satu kaum itu terkadang masih hidup. Wa hum fin nasi amwatu, tapi mereka di tengah-tengah manusia ternyata mereka sudah mati. Dia masih hidup secara jasad, tapi nyatanya dia mati secara pikiran. Dia mati tidak dianggap oleh orang lain. Inilah kemudian yang bisa terakhir saya sampaikan. Maka yang paling akhir sekali, ini penting yang terakhir, adalah kita mengetahui kedudukan beliau daripada pujian-pujian ulama. Salah satunya saya kutip 2-3 saja. Yang pertama adalah pujian Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ahli fikih. Beliau kemudian memuji Syekh Hasan Hito dengan mengatakan, Ad-Doktor Muhammad Hasan Hito min ulama'i syafi'iyatil kibar. Syekh Hasan Hito adalah ulama syafi'i atau ulama kibarus syafi'iyah. Ulama pembesar daripada kalangan syafi'iyah. Fi asrina al-hadir, pada masa kita ini. Wa yu'allifu akbar kitabin fil mazhab syafi'i. Dan ia menyusun kitab terbesar dalam mazhab syafi'i. Wahuwa allazi nashara al-mazhaba fil Kuwait. Dialah yang menyebarkan mazhab Syafi'i di Kuwait. Akadu an aqula, saya hampir mengatakan, ayusamihani Allah wa huwa muta'assibun lisyafi'iyyati yuhibbuhum hubban jamma. Syekh Hasan Hito ini amat setia terhadap mazhab Syafi'i, dan ia pun amat mencintai daripada mazhab Syafi'i. Yang kedua adalah dikutip dari berbagai murid-murid Syekh Mustafa Abdul Nabi, penulis daripada syarah Minhajut Talibin. Dia punya buku namanya Sukrudanul Muftin. Beliau mengatakan, satu-satunya yang memiliki perangkat ijtihad, yaitu orang yang mampu berijtihad, seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, maka satu-satunya yang memiliki perangkat ijtihad adalah Syekh Muhammad Hasan Hito. Artinya derajat beliau sangat tinggi sekali. Nah,
Kemudian ini ada pujian daripada Zaki Al-Asali. Beliau membuat syair untuk Syekh Hasan Hito. Qad ghabati syamsu lamma ghaba mujtahidun. Sungguh matahari itu ya redup, sungguh matahari itu terbenam. Lamma ghaba mujtahidun, ketika kemudian wafat sang mujtahid. Nah, wadaqa fil ardi ba'dan nuri mustanadu. Ya ayyuhas syafi'iyul faz. Hai syafi'inya yang tersendiri kala ini. Beliau. Hai syafi'inya yang tersendiri kala ini. Ya rajulan bi fiqhi yuktafa. Hai orang yang pemahamannya sangat diikuti. Wa fi darbihi rusyad, dan kemudian jalannya dan sirahnya adalah merupakan petunjuk. Nah, ini sangat banyak sekali pujian-pujian yang menunjukkan keagungan guru kita Syekh Muhammad Hito. Ya, mudah-mudahan ini ya sirah singkat daripada beliau ini dapat kemudian kita teladani, dapat kemudian kita pelajari, dan kita lebih semangat mempelajari buku-buku beliau. Kita sudah baca buku beliau yaitu Fiqih As-Siyam. Ya, kita sudah belajar beliau Fiqih As-Siyam, dan kita juga sudah belajar buku beliau itu Hadarah Al-Islamiyah wal Hadarah Al-Maddiyah, peradaban Islam dan peradaban materialisme. Dan insya Allah nanti juga kita akan baca buku beliau yaitu Agama dan Sains. Insya Allah setelah daripada bulan Ramadan dan Idul Fitri, insya Allah Maula Azza wa Jalla. Baik, terima kasih, barakallahu fikum. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami sampaikan terima kasih baik-baiknya kepada Ustaz Zudi karena penyampaian materinya. Ya, jadi karena waktu tidak cukup, maka sebelum kita tutup, izin saya simpulkan sedikit ya. Jadi tadi dari pemaparan yang telah Abuya Ahmad Damsah Nasution berikan, kita bisa belajar bahwa pribadi seperti Syekh Hasan Hito itu tidak terbentuk dalam waktu singkat, tapi melalui banyak rintangan dan waktu yang lama. Ini sesuai juga dengan apa yang Imam Arzanruji katakan dalam kitab Al-Mutalim ya. Kalau ingat, biqadril kaddi tu'ta ma tarum. Sesuai dengan kadar usahamu, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan dari Syekh Hasan Hito juga kita belajar bahwa seseorang itu benar-benar menjadi mulia dengan ilmunya, bukan dengan harta, tampang ataupun jabatan ya. Ini juga sesuai dengan salah satu ayat ya di Quran surah Al-Mujadalah, kalau ada ingat, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat ya. Ya, syukran hadamini ana astaghfirukum. Syukran ala husni hitmamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat boleh.